Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2026 dalam rangka pendampingan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan pasar modal Indonesia dan juga pemenuhan peningkatan free float. Public Expose Live ini juga dimaksudkan untuk mempertemukan perusahaan tercatat dengan investor. Dan perkenalkan saya Prasetyo Wibowo dari ID Channel selaku host yang akan memandu acara hari ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Raya Indonesia Tbk atau dikenal dengan kode perdagangan AGRO. Bapak dan Ibu, PT Bank Raya Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 8 Agustus 2003. PT Bank Raya Indonesia Tbk bergerak di bidang usaha perbankan sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu mari kita akan simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Bank Raya hadir sebagai bank digital yang menjawab kebutuhan finansial masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi dan dari berbagai lokasi di Indonesia, kami tumbuh bersama. Menemani setiap langkah kawan raya agar makin mudah atur keuangan, bertransaksi dan mewujudkan impian tanpa ribet. Semua lewat inovasi yang terus kami kembangkan, biar finansial makin sehat, makin relevan sama kebutuhan zaman. Mulai dari atur keuangan bisnis, produk pinjaman, mudahnya transaksi kamu di mana dan kapanpun, nabung bareng sama kawan yang lain, sampai cek kesehatan keuangan kamu, semuanya bisa. Karena bagi kami, perjalanan ini bukan cuma tentang angka, tapi tentang tanggung jawab. Tentang bagaimana kita bisa sama-sama untuk tangguh tumbuh sehat bersama kawan raya. Baik, Bapak dan Ibu, perlu kami ingatkan kembali bahwa peserta Public Expose Live 2026 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan yang akan kami perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Ida Bagus Ketut Subagya, beliau adalah Direktur Utama PT Bank Raya Indonesia Tbk. Selamat siang, Pak Bagus. Selamat siang Pak Prasetyo. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Bagus dan berikutnya kami perkenalkan Bapak Kiki Andre Devitra. Beliau adalah Direktur Bisnis PT Bank Raya Indonesia Tbk. Selamat siang Pak Kiki. Selamat siang Mas Prasetyo dan rekan-rekan yang join siang hari ini. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Kiki. Dan selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Dan selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang tentunya kepada Pak Prasetyo yang sudah memandu acara ini. Kemudian selamat siang juga kepada para investor, analis, serta calon investor yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan paparan pada Public Expose kali ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa pembahasan utama terkait perkembangan perseroan. Paparan akan kami bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, kami akan memaparkan overview terkait board of management serta perkembangan kondisi makroekonomi yang menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika industri perbankan dan bisnis perseroan. Nah, di bagian kedua, kami akan menyampaikan perkembangan transformasi Bank Raya yang terus dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudian di bagian ketiga kami akan membahas strategi perseroan serta positioning Bank Raya sebagai digital attacker dalam ekosistem BRI Group.
Kemudian di bagian keempat kami akan memaparkan kinerja keuangan perseroan pada periode kuartal 1 2026 dan nanti di bagian akhir kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai strategi bisnis serta perkembangan kinerja bisnis Bank Raya hingga saat ini. Next slide. Baik Bapak Ibu, kami coba akan menyampaikan ini adalah Dewan Komisaris dan Direksi Bank Raya yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang kuat di berbagai bidang perbankan dan tata kelola serta transformasi bisnis digital, dan susunan Dewan Komisaris dan Board of Management ini juga dari hasil RUPS kami yang telah diselenggarakan di bulan Mei 2026. Dewan Komisaris Bank Raya sendiri dipimpin oleh Bapak Muhammad Siddiq Heruwibowo selaku Komisaris Utama yang memiliki keahlian di bidang audit perbankan, dan susunan komisaris juga terdiri dari komisaris independen yaitu Bapak Johannes Kuncoro yang memiliki keahlian di bidang compliance dan good corporate governance, serta Ibu Retno Wahyuni Wijayanti yang memiliki keahlian dalam strategi dan transformasi korporasi. Nah, selain itu terdapat Bapak Farid Rahman yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan investasi, serta Bapak Tatang Yuliono yang memiliki latar belakang di bidang perpajakan, perdagangan, dan ekonomi. Dan kedua anggota Dewan Komisaris yang terakhir yang saya sebutkan barusan telah diangkat dalam RUPS tahun 2026 dan akan mulai efektif menjabat setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui fit and proper test sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya Dewan Direksi Bank Raya dipimpin oleh saya sendiri, Ida Bagus Ketut Subagia, selaku Direktur Utama. Pengalaman saya adalah di bidang bisnis mikro, dan susunan direksi lainnya terdiri dari Ibu Rustarti Suri Pertiwi selaku Direktur Keuangan yang berpengalaman di bidang keuangan dan investor relation. Kemudian ada Bapak Danar Widiantoro selaku Direktur Manajemen Risiko Perusahaan, Kepatuhan dan SDM dengan pengalaman di bidang digital risk, manajemen data, dan IT, serta Bapak Kiki Andri Davetra yang mendampingi saya pada hari ini selaku Direktur Bisnis dengan keahlian dalam Business Development dan Strategi Bisnis, serta yang terakhir adalah Bapak Lukman Hakim selaku Direktur Digital dan Operasional yang berpengalaman dalam strategi perbankan, pengembangan, dan operasional IT perbankan. Mungkin langsung ke next slide. Di sini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan makroekonomi bahwa di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, ketahanan ekonomi domestik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, inflasi yang terjaga, serta kebijakan moneter yang prudent menjadi fondasi utama bagi ketahanan ekonomi nasional. Nah, hal tersebut tercermin apabila Bapak Ibu lihat di grafik bahwa beberapa indikator makroekonomi utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 tercatat sebesar 5,61% year on year. Ini didorong oleh kuatnya konsumsi domestik selama periode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, serta dukungan belanja pemerintah. Kemudian di sisi eksternal, kinerja ekspor pada Maret 2026 tetap berada pada level yang solid sebesar 22,5 miliar USD. Sementara itu, neraca perdagangan juga masih mencatatkan surplus dengan impor tercatat sebesar 19,2 miliar USD. Dari sisi stabilitas harga, inflasi pada bulan Mei 2026 mengalami moderasi ke level 3,08% year on year dan masih berada dalam rentang target Bank Indonesia sebesar
2,5% plus minus 1%. Selain itu ketahanan sektor eksternal yang tercermin dari posisi cadangan devisa Indonesia yang tetap kuat, yaitu sebesar 146,2 miliar USD pada April 2026 atau setara dengan sekitar 5,8 bulan import. Secara keseluruhan, kondisi makroekonomi yang tetap resilient di tengah ketidakpastian global memberikan ruang yang cukup kondusif bagi industri perbankan untuk menjaga pertumbuhan bisnis secara prudent. Stabilitas inflasi, pertumbuhan ekonomi yang solid, serta likuiditas eksternal yang terjaga turut mendukung permintaan kredit dan aktivitas transaksi di masyarakat. Nah, di sisi lain bagi bank digital, kondisi ini tentunya juga membuka peluang percepatan akuisisi nasabah dan ekspansi layanan berbasis transaksi digital khususnya pada segmen retail dan ekosistem produktif. Lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu, di sini kami akan mencoba menjelaskan terkait dengan journey-nya Bank Raya menjadi bank digital, di mana Bank Raya sebelumnya dikenal sebagai Bank BRI Agroniaga yang memiliki fokus pada sektor agribisnis. Seiring dengan perubahan perilaku nasabah dan percepatan digitalisasi industri keuangan, perseroan memulai transformasi bisnis secara bertahap dan memperkuat relevansi dan daya saing jangka panjang. Pada tahun 2021, Bank BRI Agroniaga resmi bertransformasi menjadi Bank Raya Indonesia, selanjutnya dikenal sebagai Bank Raya sebagai digital attacker BRI Group dengan fokus pengembangan pada layanan ekosistem perbankan digital. Selanjutnya pada tahun 2022 perseroan mulai membangun fondasi transformasi digital melalui pengembangan inovasi layanan termasuk peluncuran Raya Apps, serta pengembangan model bisnis kredit digital seperti Pinang Dana Talangan. Pada tahun 2023, fokus perseroan diarahkan pada penguatan kapabilitas produk dan layanan digital melalui berbagai inovasi produk maupun jasa. Langkah tersebut turut menghasilkan proporsi nilai yang lebih kuat, pembentukan kerjasama baru, serta perluasan jaringan layanan berbasis online to offline atau O2O. Nah, kemudian memasuki periode 2024 hingga 2025, strategi perseroan difokuskan pada optimalisasi potensi sinergi bisnis dalam ekosistem BRI Group, sekaligus mengeksplorasi peluang pasar baru melalui pemanfaatan produk dan layanan digital yang telah dikembangkan sebelumnya. Nah, ke depan Bapak Ibu, mulai tahun 2026 dan seterusnya, Bank Raya akan terus mengoptimalkan potensi pertumbuhan bisnis melalui sinergi ekosistem BRI Group maupun mitra strategis lainnya, serta terus mengeksplorasi peluang bisnis baru melalui inovasi, produk dan layanan perbankan yang relevan dengan kebutuhan nasabah dan perkembangan ekosistem digital. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikutnya kami akan menyampaikan terkait dengan corporate strategi Bank Raya, bahwa Bank Raya dari sisi visi, yaitu memiliki visi menjadi bank digital utama yang memberikan solusi keuangan digital dengan akses terluas bagi masyarakat Indonesia. Di sini terlihat di bagian yang sebelah kiri, di mana visi tersebut diwujudkan melalui strategi pengembangan layanan keuangan digital berbasis sinergi ekosistem serta penetrasi mass market dengan dukungan jaringan online to offline yang terluas di Indonesia. Nah, kemudian di bagian bawahnya Bapak Ibu, strategi utamanya di sini ada dua. Yang pertama adalah eksploitasi dan yang kedua adalah eksplorasi. Pada sisi eksploitasi, Bank Raya mengoptimalkan sinergi di dalam ekosistem BRI Group, khususnya pada segmen retail, mikro, dan UMKM. Sementara pada sisi eksplorasi, perseroan terus membuka peluang bisnis baru
melalui pengembangan digital lending maupun produktif dan konsumtif, serta perluasan bisnis funding, transaction banking, dan value chain business. Nah, strategi tersebut ditopang oleh fondasi yang kuat yang mencakup penguatan brand value, pengembangan distribusi melalui model jaringan hybrid, serta pembangunan organisasi dengan kapabilitas sumber daya manusia berbasis digital. Selain itu juga perseroan memperkuat kapabilitas teknologi serta memastikan penguatan governance, manajemen risiko, dan kepatuhan sebagai pilar utama keberlanjutan bisnis. Nah, di dalam menjalankan misinya yang bagian kanan, bahwa Bank Raya fokus pada 4 hal utama, yaitu mengoptimalkan sinergi BRI Group terutama di segmen kecil dan mikro, menyediakan produk dan layanan relevan dengan kebutuhan nasabah, membangun jaringan distribusi yang luas melalui sinergi ekosistem BRI Group, serta melakukan integrasi bisnis dan teknologi yang berkelanjutan, di mana seluruh inisiatif tersebut didukung oleh komitmen yang kuat terhadap penerapan good corporate governance. Nah, kemudian Bapak Ibu, secara keseluruhan, terdapat 3 proporsi utama Bank Raya sebagai digital BRI Group yang menjadi keunggulan kompetitif dalam mendukung pengembangan bisnis ke depan. Nah, yang pertama adalah bahwa bank digital dengan jaringan O2O yang kuat di seluruh Indonesia. Yang kedua, inovasi berkelanjutan dalam penyediaan produk digital cross segment yang komprehensif. Serta yang ketiga, optimalisasi peran sebagai digital attacker melalui sinergi kuat dalam ekosistem BRI Group. Di mana dari ketiga proporsi ini akan coba kami jabarkan satu persatu di next slide. Yang pertama adalah sebagai bank digital dengan kekuatan jaringan O2O, Bank Raya memiliki akses distribusi yang luas melalui lebih dari 1,9 juta titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jaringan tersebut mencakup 25 jaringan Bank Raya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagan ada titik-titik merah, itu adalah jaringan unit kerja Bank Raya saat ini. Kemudian ada lebih dari 7.377 kantor cabang BRI, serta jaringan elektronik BRI yang terdiri dari lebih dari 11.000 ATM, 9.000 CRM, dan sekitar 618.000 edisi. Selain itu, akses layanan juga diperkuat oleh lebih dari 1,2 juta agen briling dan sekitar 23.000 outlet Indomaret di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kami melihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengandalkan layanan keuangan berbasis tunai dan memerlukan edukasi lebih lanjut terkait pemanfaatan layanan keuangan digital, khususnya di daerah. Selain itu, aktivitas transaksi UMKM juga masih didominasi oleh transaksi offline, sehingga kebutuhan transaksi integrasi layanan digital dan jaringan fisik masih sangat relevan. Dalam konteks tersebut, Bank Raya memposisikan diri untuk menjembatani kebutuhan layanan digital dengan akses jaringan fisik yang kuat. Dan hal ini juga tercermin dari efek aktivitas transaksi di Raya Apps yang saat ini didominasi oleh payment-based transaction seperti QRIS, BI-Pass, Top Up e-wallet dengan total volume mencapai 1,4 juta transaksi pada kuartal 1 di tahun 2026. Nah, secara keseluruhan kondisi tersebut mencerminkan kuatnya sinergi dalam ekosistem BRI Group yang tidak hanya memperluas akses layanan keuangan digital, tetapi juga membuka peluang untuk menangkap potensi pasar yang masih besar, sekaligus meningkatkan customer experience melalui jaringan distribusi yang luas dan terintegrasi di seluruh Indonesia. Lanjut, next slide. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dari sisi produk, Bank Raya terus menjalankan inovasi secara berkelanjutan dalam menyediakan layanan digital yang komprehensif bagi berbagai segmen nasabah,
baik pada sisi funding maupun lending. Pada produk tabungan digital, perseroan saat ini memiliki 4 segmen utama layanan. Yang pertama ada saku personal yang difokuskan untuk mendukung kebutuhan transaksi harian nasabah. Kemudian yang kedua ada saku bareng yang ditujukan bagi komunitas atau kelompok untuk mendukung pengelolaan keuangan bersama secara lebih praktis dan transparan. Serta yang ketiga adalah uang saku, ini dirancang khusus bagi nasabah muda dengan fitur yang disesuaikan termasuk pengawasan dan kontrol dari orang tua guna mendukung literasi dan disiplin keuangan sejak dini. Kemudian yang keempat, saku bisnis ini diperuntukkan bagi pelaku usaha perseroan maupun UMKM untuk membantu pengelolaan keuangan bisnis secara lebih terintegrasi dan efisien. Nah, sementara itu pada sisi kredit digital, perseroan membagi fokus bisnis ke dalam 2 segmen utama, yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk kredit produktif, perseroan memiliki beberapa produk utama, antara lain ada Pinang Dana Talangan, yaitu fasilitas kredit harian yang ditujukan untuk mendukung peningkatan transaksi agen perbankan maupun agen lainnya. Selain itu juga terdapat Pinang Maksima, ini difokuskan pada invoice-based financing bagi pelaku bisnis retail, serta ada Pinang Performa yang menyediakan layanan supply chain financing untuk segmen mikro. Perseroan juga memiliki Pinang Connect sebagai channeling loan untuk memperluas akses pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai mitra strategis. Sedangkan pada segmen kredit konsumtif, Perseroan menghadirkan Pinang Plexi dan Raya Paylater yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumtif masyarakat secara cepat, mudah, dan berbasis digital. Slide selanjutnya. Nah, ini yang terakhir dari proposisi kami bahwa value proposition ketiga Bank Raya adalah sinergi yang kuat bersama BRI Group melalui berbagai kolaborasi strategis yang mendukung penguatan kinerja bisnis perseroan, khususnya dalam memperluas akses solusi keuangan digital bagi segmen UMKM melalui produk digital dan layanan perbankan yang terintegrasi. Sinergi tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan bisnis digital Bank Raya dengan kualitas aset yang tetap terjaga. Dan hal ini tentunya tercermin dari skalabilitas produk Pinang Dana Talangan yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi ekosistem agen briling, agen pegadaian, serta BRI Merchant. Selain itu, sinergi bisnis juga diperkuat melalui pengembangan Pinang Fleksi pada segmen kredit konsumtif, serta Pinang Maksima pada Pinang Performa untuk mendukung kebutuhan pembiayaan berbasis supply chain. Di sisi lain, Bapak Ibu, bahwa nasabah Bank Raya juga memperoleh kemudahan akses layanan tunai melalui dukungan jaringan BRI yang mencapai lebih dari 1,9 juta titik layanan di hampir seluruh wilayah Indonesia seperti penjabaran yang sudah saya sampaikan. Nah, ke depan Bapak Ibu, Perseroan akan terus mengoptimalkan potensi sinergi dalam ekosistem BRI Group guna memperluas penetrasi pasar, peningkatan customer engagement, serta mendorong pertumbuhan bisnis digital yang lebih berkelanjutan. Nah, selanjutnya di dalam bahasan materi selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kiki Andri Davetra untuk melanjutkan. Silakan. Terima kasih Bapak Bagus. Selanjutnya saya akan menyampaikan paparan mengenai highlight kinerja keuangan perseroan hingga kuartal 1 tahun 2026. Sebagaimana yang terlihat di slide, dari sisi balance sheet, total aset perseroan tercatat sedikit mengalami penyesuaian. Hal ini terutama dipengaruhi oleh langkah penyihatan portofolio yang kami lakukan melalui pelaksanaan write-off guna memperkuat kualitas aset dan juga struktur neraca perseroan agar lebih sehat dan prudent.
pada kuartal 1 2026, total aset tercatat sebesar 12,8 triliun, di mana di tengah penyesuaian tersebut, kredit digital tetap menunjukkan pertumbuhan yang solid sebesar 33,1% year on year menjadi 3,1 triliun dari sebelumnya 2,4 triliun di kuartal 1 2025. Dengan pertumbuhan tersebut, porsi kredit digital meningkat menjadi 46% dari total portofolio kredit dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 32%. Adapun di sisi funding, dana pihak ketiga tercatat sebesar 8,4 triliun, tentunya didukung oleh pertumbuhan dari digital saving yang meningkat signifikan sebesar 63,9% year on year menjadi 2,3 triliun. Kondisi tersebut turut mendorong struktur kasa mencapai 3 triliun dengan kasa rasio sebesar 36%. Pertumbuhan digital funding ini juga didukung oleh peningkatan jumlah digital saving yang mencapai sekitar 1,2 juta user hingga kuartal 1 2026 yang mencerminkan pertumbuhan engagement nasabah pada ekosistem digital Bank Raya. Selanjutnya dari sisi likuiditas dan permodalan, kondisi perseroan tetap terjaga dengan baik, di mana LDR tercatat pada level 81,64%, sementara RIM sebesar 84,60%. Sementara CAR tetap kuat di level 41,8%. Tentunya dengan posisi tersebut memberikan ruang yang memadai bagi perseroan untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis secara sehat dengan tetap menjaga disiplin manajemen risiko dan tentunya prinsip kehati-hatian. Next. Selanjutnya, kalau kita bedah lebih jauh terkait dengan pinjaman digital kami, sampai dengan kuartal 1 2026 seperti yang tadi sudah disampaikan, outstandingnya tumbuh 33,1% year on year menjadi 3,1 triliun yang didorong dari pertumbuhan ataupun penyaluran disbursement yang meningkat 28,9% year on year menjadi 8,1 triliun. Tentunya dengan capaian tersebut, komposisi kredit digital meningkat menjadi 46% dari total portofolio kredit dan pertumbuhan ini didorong oleh 3 produk champion kami yang berkontribusi lebih dari 98% terhadap portofolio, yaitu dana talangan berkontribusi sebesar 36,5%, kemudian ada Pinang Fleksi 32,1% dan Maksima di 30%. Seiring dengan peningkatan skala bisnis, yield kredit digital juga mengalami perbaikan dan mencapai 22,76% yang mencerminkan profil profitabilitas yang relatively solid. Di saat yang sama, kualitas aset juga tetap terjaga dengan NPL gross kredit digital pada kuartal 1 2026 relatively terjaga stable di angka 3,16% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebesar 3,22%. Sehingga secara keseluruhan kinerja produk digital mencerminkan konsistensi pertumbuhan bisnis digital di segmen kredit yang tentunya tetap diiringi dengan disiplin pengelolaan risiko dan kualitas aset yang berkelanjutan. Dari sisi income statement, kinerja income statement Bank Raya juga menunjukkan tren pemulihan yang positif, di mana didukung oleh penguatan kinerja top line secara berkelanjutan. Pendapatan bunga seperti terlihat tumbuh 7,5% year on year menjadi 308 miliar pada kuartal 1 2026. Dan sejalan dengan itu, NII juga meningkat lebih kuat sebesar 19,9% year on year menjadi 196 miliar yang terutama didorong oleh kontribusi kredit digital dengan yield yang relatively tinggi serta struktur pendanaan yang lebih efisien. Laba bersih pada kuartal 1 2026
menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2025, meskipun masih berada dalam fase pemulihan dari basis kinerja tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan total loan yield sebesar 86 basis poin menjadi 12,63%, yang tentunya berkontribusi terhadap penguatan pendapatan bunga secara keseluruhan. Dari sisi bisnis inti, Bank Raya mencatatkan pertumbuhan perbaikan yang tercermin dari peningkatan NIM menjadi 5,78% dengan penurunan cost of fund sebesar 73 basis poin menjadi 5,07%. Capaian-capaian ini mencerminkan efektivitas dari strategi perseroan dalam memperkuat pertumbuhan bisnis digital sekaligus meningkatkan kualitas margin secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai strategi yang sudah kami lakukan dalam mendrive pertumbuhan bisnis Bank Raya dan tentunya juga mengakselerasi pertumbuhan bisnis Bank Raya ke depan. Jadi secara umum seperti yang terlihat di slide, bahwa keterkaitan nasabah dengan Bank Raya dapat digambarkan sebagai sebuah siklus layanan yang relatif sederhana dan terintegrasi, di mana siklus ini mencerminkan bagaimana nasabah dapat mengelola berbagai kebutuhan transaksi keuangannya secara mudah melalui satu platform digital aplikasi Bank Raya. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, aktivitas sosialnya, hingga kebutuhan usaha dalam satu ekosistem layanan Bank Raya. Jadi kalau kita ilustrasikan, sebut saja Pak Aris sebagai salah satu nasabah Bank Raya yang memanfaatkan ekosistem digital Bank Raya untuk mendukung kebutuhan pribadinya, sekaligus mengembangkan usahanya di lapangan padel dan kedai kopi. Untuk kebutuhan sehari-hari, Pak Aris menggunakan berbagai fitur Saku yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagus sebagai solusi keuangan pribadinya. Melalui Saku Budget, Pak Aris bisa mengatur kebutuhan rutin seperti makanan, transportasi, dan juga hobi olahraganya. Sementara itu Saku Pintar dimanfaatkan untuk merencanakan liburannya. Dan Saku Jaga bisa digunakan sebagai sarana menabung lebih aman dan juga terstruktur. Selain memenuhi kebutuhan pribadi, Pak Aris juga bisa berkontribusi secara sosial melalui fitur donasi bulanan serta mempersiapkan investasi jangka panjang melalui Prefine DPLK. Dalam aktivitas transaksi sehari-hari, Pak Aris bisa menggunakan digital debit Visa Card dan juga QRIS CPM untuk mendukung kemudahan pembayaran secara digital. Seiring waktu, hobi olahraga yang dijalani Pak Aris berkembang juga menjadi sebuah peluang usaha. Pak Aris kemudian bisa membangun bisnis lapangan padel dan juga membuka kedai kopi yang menjadi tempat berkumpul pelanggan maupun komunitasnya. Untuk mendukung operasional usahanya, Pak Aris bisa memanfaatkan berbagai fasilitas kredit digital Bank Raya. Seperti Pinang Performa bisa digunakan untuk pembelian raket dan juga mungkin apparel dari padel. Pinang Flexi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif pegawainya, dan Pinang Maxima bisa digunakan oleh distributor raket ataupun apparel dalam mendukung rantai pasok bisnisnya. Selain itu, Pak Aris juga bisa memanfaatkan Pinang Dana Talangan seiring perannya sebagai agen briling di lokasi yang strategis. Dalam pengelolaan transaksi usaha, Pak Aris bisa menggunakan Saku Bisnis, khususnya untuk kebutuhan transfer massal, pembayaran gaji pegawai maupun ke distributor. Sementara itu, transaksi pelanggan didukung dengan KRIS, acquirer, dengan fleksibilitas pencairan dana yang relatively real time karena settlement-nya 4 kali sehari, serta dukungan fitur kasir untuk kemudahan operasional usaha. Sebagai bagian dari komunitas, Pak Aris juga bisa memanfaatkan Saku Bareng untuk mempermudah pengelolaan aktivitas komunitasnya, termasuk kegiatan padel mingguan bersama anggota komunitas. Sehingga melalui ilustrasi ini, Bank Raya berupaya menghadirkan layanan digital yang relevan
terintegrasi, dan mampu mendukung kebutuhan finansial nasabah dalam berbagai aspek kehidupan, baik personal, sosial, maupun bisnis. Next. Sehingga kalau kita lihat ya untuk digital saving Bank Raya, memang kita berusaha menerapkan strategi segmentasi layanan terintegrasi untuk menjangkau target pasar utama, mencakup kebutuhan transaksi personal, komunitas, dan juga pelaku UMKM. Segmen personal, layanan Bank Raya mencakup solusi tabungan dan pengelolaan keuangan yang praktis melalui berbagai fitur saku-sakunya. Pada segmen komunitas, Bank Raya menghadirkan saku bareng yang memungkinkan pengelolaan keuangan bersama secara lebih praktis, transparan, dan terorganisir. Sementara pada segmen bisnis, saku bareng untuk Raya Partners dikembangkan khusus untuk mendukung pengelolaan transaksi bisnis personal secara UMKM secara lebih efisien dan juga terintegrasi. Dengan dukungan inovasi ini, digital saving kinerjanya hingga kuartal 1 2026 tumbuh cukup relatively solid, mencapai 2,3 triliun atau tumbuh 63,9%. Dan juga total transaksi tumbuh 36,7% year on year menjadi 1,45 juta transaksi. Next. Dari sisi pinjaman, tadi sampaikan bahwa ada 3 champion produk. Pinang Dana Talangan sendiri sebagai champion produk yang merupakan hasil sinergi antara Bank Raya dan BRI Group yang dikembangkan sebagai kredit produktif bagi agen briling, agen pegadaian, serta BRI Merchant untuk mendukung peningkatan aktivitas transaksi agen keuangan dengan nasabah. Seluruh proses layanan dilakukan secara end-to-end digital sehingga memberikan kemudahan pengalaman transaksi yang lebih cepat dan efisien bagi pengguna. Proses pencairan bisa dilakukan dengan cepat dalam waktu hingga 15 menit dengan NPS baik sebesar 65,2 atau kategorinya adalah grade yang mencerminkan tingkat kepuasan dan juga loyalitas pengguna yang tinggi terhadap layanan Bank Raya. Di kuartal 1 2026, penyaluran Pinang Dana Talangan mencapai 7,25 triliun, tumbuh 33,4% year on year, dengan outstanding sebesar 1,15 triliun yang meningkat signifikan sebesar 63% year on year. Saat ini Bank Raya telah mengakuisisi lebih dari 53.000 agen briling atau setara sekitar 4,4% dari total 1 juta lebih agen briling di Indonesia. Ke depan tentunya perseroan akan berfokus untuk mengoptimalkan potensi dari penetrasi agen briling ini, Dana Talangan hingga sekitar 20% dari total basis agen yang menjadi peluang pertumbuhan strategis yang signifikan bagi bisnis Bank Raya ke depan. Next. Selanjutnya dari sisi konsumer, kami punya Pinang Flexi yang merupakan produk kredit digital konsumtif ditujukan bagi nasabah payroll BRI maupun Bank Raya yang dapat diakses melalui Raya Apps. Seluruh proses dilakukan secara digital end-to-end dengan waktu proses yang relatif cepat hingga 15 menit sehingga bisa memberikan pengalaman pembiayaan yang cepat dan efisien bagi nasabah. Dari sisi kemitraan, Pinang Flexi ini juga terintegrasi dengan ekosistem BRI Group serta berbagai partner eksternal seperti PNM, PNMDG, PKSS, dan berbagai pihak ketiga lainnya. Ke depan tentunya Pinang Flexi akan difokuskan pada optimalisasi akuisisi nasabah di ekosistem BRI Group, perluasan ekosistem, dan kemitraan baru. Selain itu, Bank Raya juga memperluas penetrasi pada segmen kredit produktif melalui Pinang Maksima yang menyasar segmen retail produktif dengan plafon hingga 10 miliar untuk kebutuhan modal kerja, ekspansi usaha, serta invoice financing. Produk ini tentunya berperan mendukung peningkatan aktivitas bisnis dan juga produktivitas nasabah. Pada kuartal 1 2026, outstanding Pinang Maksima tumbuh signifikan sebesar 71,6% year on year, menjadi 943 miliar, mencerminkan peningkatan permintaan pada segmen produktif yang terus berkembang. Selanjutnya, strategi Bank Raya dalam mendukung atau mengoptimalkan pertumbuhan bisnis seperti yang sudah disampaikan di awal oleh Pak Bagus dijalankan secara overall dijalankan melalui 2 strategi yaitu eksploitasi dan eksplorasi.
di mana eksploitasi memanfaatkan ekosistem BRI Group, eksplorasi memanfaatkan kekuatan dari BRI Group, kami memperluas jangkauan pasar ke ekosistem baru. Di sisi kredit digital, Pinang Dana Talangan, strategi eksploitasi difokuskan pada optimalisasi agen briling. Kemudian untuk eksplorasi kami lakukan perluasan kerjasama melalui PNM sebagai bagian dari BRI Group, serta pengembangan potensi agen di luar ekosistem BRI Group. Untuk Pinang Fleksi, strategi eksploitasi diarahkan pada ekosistem payroll BRI dan Bank Raya. Strategi eksplorasi mulai kami kembangkan sejak akhir tahun 2024 dengan masuk ke mass market melalui produk inovatif berbasis transaksi, termasuk ada Raya Pay Later yang diluncurkan pada akhir tahun 2025. Pada produk kredit digital produktif lainnya, strategi eksploitasi dilakukan melalui penguatan kerjasama dalam ekosistem supply chain yang tetap terhubung dengan BRI. Sementara untuk eksplorasi kami kembangkan melalui pembentukan mitra baru, melalui produk Pinang Connect, Maxima, dan juga Performa. Dari sisi tabungan digital, strategi eksploitasi difokuskan pada penguatan fitur utama seperti saku utama, saku budget, saku pintar, saku jaga, serta uang saku yang didukung oleh jaringan akses lebih dari 1,9 juta titik. Sementara strategi eksplorasi kami lakukan melalui perluasan ekosistem di segmen komunitas melalui saku bareng, serta pengembangan segmen UMKM melalui saku bisnis. Next. Dan dalam rangka meningkatkan brand awareness, kami juga melakukan berbagai strategi pemasaran yang lebih engaging untuk memperkuat loyalitas dan juga partisipasi nasabah. Perseroan telah melakukan berbagai inisiatif yang berfokus pada penguatan keterlibatan nasabah, peningkatan relevansi program, serta optimalisasi interaksi digital melalui berbagai kanal dan program loyalitas terintegrasi, seperti event-event promosi, dengan berbagai macam program yang kami lakukan, yaitu adalah La Market Fest, Sundown Market, dan juga Pesta Raya yang kami lakukan di periode bulan Februari hingga Maret, yang tentunya menghadirkan pengalaman marketplace yang dinamis dengan berbagai penawaran menarik, pengalaman berbelanja, dan juga lifestyle. Kemudian juga ada periodic promotion yang dilakukan setiap bulan, memberikan flash sale, penukaran raya poin, cashback dari merchant populer seperti XX1, Bluebird, Tomorrow Coffee, dan juga cashback dari transaksi kris. Loyalty membership juga sudah kami luncurkan melalui loyalty program raya yang memungkinkan pelanggan mendapatkan berbagai keuntungan seiring dengan peningkatan saldo, di mana kami memiliki 4 tingkatan kawan baik, sobat, dan besti yang bisa dilihat di dalam aplikasi Bank Raya. Kemudian kami juga hadirkan Raya Poin untuk meningkatkan pengalaman nasabah dalam transaksi melalui program reward yang terintegrasi. Program ini mendorong pertumbuhan referral serta meningkatkan membership sebagai bagian dari strategi penguatan loyalitas dan juga engagement nasabah. Next. Nah, tentunya pertumbuhan bisnis yang optimal tidak akan bisa berjalan baik tanpa dukungan business enabler yang kuat. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan terus kami lakukan terhadap business enabler, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun manajemen resiko. Untuk memperkuat pertumbuhan bisnis digital, kami terus meningkatkan kapabilitas IT melalui pemanfaatan big data teknologi, single core banking, cloud infrastructure, peningkatan layanan IT yang semakin handal melalui IT governance, IT policy, personal data protection, dan juga penguatan cyber security. Kolaborasi tim IT dan bisnis yang agile, berkesinambungan juga kami lakukan melalui Raya Workspace dan juga Raya Tech. Dalam kegiatan operasional digital, kami terus memperkuat efisiensi dan kecepatan pelayanan melalui implementasi Cloud Contact Center. Dari sisi pengembangan organisasi, transformasi budaya juga kami lakukan. Pada aspek manajemen risiko, kami memperkuat kapabilitas melalui implementasi automated machine learning credit scoring. Next. Dan selanjutnya, kami juga untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, Bank Raya berkomitmen untuk terus membangun bisnis digital yang berkelanjutan, serta memberikan dampak positif yang terukur di aspek lingkungan, sosial, dan juga tata kelola.
Aspek lingkungan, Bank Raya mendorong pertumbuhan melalui prinsip green banking, tercermin dari penyaluran tabungan digital sebesar 2,3 triliun dan juga digital lending sebesar 3,2 triliun pada kuartal 1 2026. Perseroan juga memiliki green bond sebesar 103 miliar. Selain itu, Bank Raya juga terus meningkatkan transparansi dalam upaya pengurangan emisi karbon serta efisiensi operasional, termasuk melalui penghematan penggunaan energi dan kertas. Di aspek sosial, Bank Raya berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi perempuan di level manajemen. Komitmen terhadap kepuasan nasabah ini tercermin dari Customer Satisfaction Score CSAT sebesar 4,66 yang melampaui target di level 4,2. Dan kemudian pada aspek tata kelola governance, Bank Raya juga memperkuat produk governance melalui pengembangan produk seperti pinang dana talangan performa serta layanan kris acquiring yang memperluas akses transaksi bagi UMKM. Perseroan juga terus menjaga implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan etika bisnis yang kuat. Dari sisi keamanan digital juga Bank Raya mengembangkan security scorecard. Next. Dan tentunya atas upaya yang telah kami lakukan sepanjang 2025 hingga kuartal 1 2026, beberapa penghargaan telah kami terima mulai dari kategori inovasi sampai dengan ESG Award. Kedepan kami akan terus memberikan nilai tambah yang positif bagi seluruh stakeholder kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Direktur Utama, Pak Bagus. Terima kasih. Baik, demikian Pak Setio atas waktu yang sudah diberikan dan sudah kami paparkan. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bagus dan Bapak Kiki atas pemaparan yang sudah disampaikan kepada publik. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dan kami sudah melihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan kami bacakan. Yang pertama ini dari Agatha Jakarta. Ini Pak Bagus dan Pak Kiki menanyakan, mohon dijelaskan bagaimana strategi perusahaan dalam jangka pendek dan panjang ini. Silakan Pak Bagus dan Pak Kiki. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Agatha ya Pak ya. Nah, pertanyaannya saya ulang kembali, apa dapat dijelaskan bagaimana strategi perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang? Baik, saya akan mencoba menjawab bahwa strategi perusahaan ini ke depan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu dari sisi eksploitasi dan eksplorasi melalui kredit digital produktif maupun konsumtif, ada funding and transaction, serta business value chain. Nah, dari sisi eksploitasi, ini dilakukan dengan memaksimalkan potensi pasar yang ada, terutama dalam ekosistem BRI Group, baik dari sisi funding yang didukung oleh jaringan online to offline atau O2O BRI, terkait layanan tunai maupun dari sisi lending maupun dari intraday loan, payroll loan, hingga supply chain financing. Nah, itu terkait dengan strategi di jangka pendek. Kemudian di jangka panjangnya, Ibu Agatha dan Bapak Ibu sekalian, ini dilakukan dengan strategi eksplorasi, yaitu memperluas pasar bisnis dan membangun ekosistem baru. Nah, ini seperti menargetkan agen banking lainnya untuk intraday loan, kemudian juga menyasar mass market untuk kredit konsumer, melakukan kerjasama dengan mitra yang baru, kemudian juga menargetkan komunitas melalui saku bareng yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiki. Kemudian juga menargetkan merchant UMKM melalui saku bisnis dan kris merchant. Nah, hal tersebut juga tentunya didukung melalui penguatan brand value, hybrid network distribution, kemudian membangun kapasitas SDM berbasis digital yang kuat, serta juga dukungan teknologi yang mumpuni serta governance, manajemen risiko, dan kepatuhan yang andal.
Nah, mudah-mudahan dengan dua strategi yang sudah saya juga paparkan tadi di penjelasan, ini dapat menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Agatha. Demikian, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan Pak Bagus, dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Pak Sugeng Hutama ini yang menanyakan bagaimana perseroan melihat persaingan bank digital saat ini dan seperti apa positioning dari perseroan pada peta persaingan bank digital ini, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yo, Pak Sugeng Hutama. Menanggapi pertanyaan tadi, kalau kita bicara mengenai persaingan bank digital, rasanya saat ini cukup ketat dengan hadirnya sejumlah pemain baru di industri. Namun kalau kita perhatikan memang bank digital dengan ekosistem yang kuat serta dukungan holding yang solid akan lebih mampu bertahan serta mengeksekusi strategi secara efektif. Sehingga memang sinergi yang terintegrasi menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Dan Bank Raya tampil sebagai bank digital dengan jaringan online to offline yang kuat dengan memaksimalkan ekosistem dari BRI Group yang memiliki produk digital lintas segmen yang sangat lengkap. Nah, kalau kita bicara bahwa keunggulan Bank Raya yang memiliki jaringan BRI, memanfaatkan jaringan online to offline BRI yang luas, dapat diakses oleh nasabah melalui 1,9 juta titik akses, sehingga mampu menawarkan layanan tunai, baik setor maupun tarik, melalui lebih dari 1,2 juta agen briling, kemudian juga ada CRM, ATM, dan cabang BRI di seluruh Indonesia. Nah, tentunya sinergi bisnis dengan induk di luar itu juga dilakukan melalui tadi sudah disampaikan pembiayaan dana talangan kepada agen briling dan juga BRI Merchant. Kemudian ada Pinang Fleksi untuk pinjaman dengan payroll BRI. Kemudian Pinang Maksima dan Performa untuk supply chain, financing vendor, dan juga merchant di ekosistem BRI. Nah, di luar dengan BRI atau sebagai induk, kami juga melakukan sinergi bisnis dengan perusahaan anak BRI. Antara lain pembiayaan kepada agen gadai melalui Pinang Dana Talangan, Pinang Fleksi melalui PNM dan juga PNMDG, kemudian ada Pinang Connect melalui BRI Venture dan juga penyaluran Pinang Fleksi untuk pekerja PKSS maupun anak perusahaan BRI lainnya. Dan tentunya keberadaan BRI Group dan juga ekosistemnya menjadi blessing buat kami di Bank Raya untuk bisa bersaing secara solid di tengah ketatnya industri digital bank saat ini. Mungkin itu, terima kasih Pak Setia. Baik, terima kasih juga atas jawaban yang sudah disampaikan Pak Kiki, dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Dan kita beralih ke pertanyaan yang ketiga ini dari Ibu Anindya Maharani yang menanyakan GDP pada kuartal 1 tahun 2026 ini mencapai 5,61% secara tahunan dengan konsumsi rumah tangga sekitar 5,52% secara tahunan juga. Apakah hal ini terkorelasi dengan pertumbuhan bisnis Bank Raya di kuartal 1 tahun ini, Pak Bagus dan Pak Kiki? Saya coba jawab Bu Pasir dan juga Bu Anindya ya. Jadi memang kalau kita melihat bahwa pertumbuhan GDP di kuartal 1 sampai dengan kuartal 1 2026 salah satunya adalah di drive dari belanja pemerintah yang menyasar segmen UMKM ya, artinya masyarakat mikro dan kecil. Dan ini memang sejalan dengan target marketnya Bank Raya, khususnya kalau kita bicara dana talangan agen briling yang merupakan kalau kita lihat agen briling sendiri merupakan perpanjangan tangan dari perbankan kepada segmen tersebut yang membantu mempercepat atau menjembatani keluar masuknya uang dari maupun keluar dari sistem perbankan. Nah, Bank Raya sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pertumbuhan kredit digital kita sepanjang 2026 kuartal 1 didrive oleh tumbuhnya salah satunya adalah dana talangan agen briling ini. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa digital loan kami tumbuh 33,1% year on year
mencapai angka 3,1 triliun dengan Pinang Dana Talangan sendiri tumbuh 63% year on year mencapai 1,15 triliun. Sementara di sisi saving tumbuh 63,9% year on year mencapai 2,3 triliun. Dan tentunya kalau kita perhatikan ini sejalan dengan pertumbuhan GDP yang juga tumbuh sepanjang Q1 2026 sehingga memang ada korelasi karena kita memang menyasar segmen yang menjadi driver juga tumbuh dari GDP saat ini di kuartal 1 2026. Mungkin demikian Pak Setio. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas jawaban yang sudah disampaikan dari pihak manajemen dan tadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari para penanya ya pada sesi Public Expose Live kali ini dan menjadi akhir juga pada sesi tanya jawab kali ini. Demikian juga tadi adalah sesi tanya jawab Public Expose dari PT Bank Raya Indonesia Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Investor Relation ataupun unit terkait dari PT Bank Raya Indonesia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Ida Bagus Ketut Subagya selaku Direktur Utama PT Bank Raya Indonesia Tbk untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Bagus kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Pras. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, khususnya para investor, analis, serta calon investor Bank Raya. Nah, kemudian kalau melihat dari sisi visi Bank Raya menjadi bank digital utama yang memberikan solusi keuangan digital dengan akses terluas bagi masyarakat Indonesia, di mana untuk mendukung visi tersebut, kami tentunya berkomitmen mendorong keunggulan produk yang mudah, relevan, dan reliable, artinya dapat diandalkan untuk bertransaksi, serta pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, komunitas, maupun kebutuhan personal. Nah, di sisi lain, kami juga akan mengoptimalkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dapat terus tercapai di tahun 2026. Pertumbuhan ini juga merefleksikan kekuatan bisnis Bank Raya dan kemampuan kami untuk menavigasi berbagai tantangan yang ada. Optimisme ini tentunya didukung oleh penguatan inovasi produk digital, penerapan disiplin keuangan yang ketat untuk menjaga profitabilitas, sinergi dengan ekosistem BRI Group, dan kolaborasi dengan partner-partner potensial yang tentunya penguatan kinerja sehingga menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham. Melalui kesempatan ini juga kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mulai menggunakan Bank Raya untuk bertransaksi perbankan yang lebih mudah dan praktis. Demikian closing statement kami. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Pak Prasetyo. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus kepada para peserta. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Raya Indonesia Tbk. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada para penyaji dari Perseroan. Ya, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Bank Raya Indonesia Tbk ini dapat juga disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Bank Raya Indonesia Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham. Maju terus pasar modal Indonesia.